Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Belum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan yang masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Di sini ada yang nggak hadir ya? Hadir, Bu. Hadir semua. Hadir semua ya. Alhamdulillah. Dalam masa pandemi ini kita harus tetap jaga kesehatan ya, jaga kebersihan dan tetap disiplin. Baik, Bu. Baik, Bu. Ibu mau bertanya, siapa nama pahlawan di Kalteng? Cilik Riwut. Cilik Riwut, Bu. Iya, benar. Ada yang tahu sejarah Cilik Riwut seperti apa? Tahu, Bu, sedikit aja, Bu. Ceritakan coba, Natali. Dia seorang pahlawan. Udah, Bu. Iya, benar. Tahu, Bu. Cilik Riwut itu seorang pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kebudayaan, Bu. Ya, untuk Lady dan Natali, benar ya. Terima kasih. Jadi, Cilik Riwut itu adalah pahlawan di Palangkaraya. Benar kata Lady sama Natali tadi. Jadi, Cilik Riwut itu yang menjunjung tinggi nilai kebudayaan. Dan sosok Cilik Riwut itu adalah seorang pecinta alam sejati dan dia sangat menjunjung tinggi adat Dayak. Beliau merupakan sosok yang pemberani dan rela berkorban dan membela kebenaran. Dari pahlawan ini, kalian harus memiliki jiwa berani dan rela berkorban, sama seperti kalian saat ini juga sedang berjuang, rela berkorban, mengorbankan waktu untuk mengikuti pembelajaran melalui Zoom ini. Baik, Bu. Paham ya? Paham, Bu. Jadi hari ini kita masuk ke tema 1, subtema 1 pembelajaran keempat, yaitu tentang manusia dan lingkungan. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang karakteristik geografis Indonesia. Ada yang ingat? Ingat, Bu. Ya, syukur kalau ada yang ingat. Itu kita lanjut ya. Untuk pembelajaran kita hari ini kita masuk ke pembelajaran 4, yaitu tentang manusia dan lingkungan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengamati gambar peta pada Zoom. Siswa dapat mengidentifikasi kondisi geografis di Indonesia secara tepat. Lalu, dengan mengamati peta pada Zoom, siswa dapat memahami kondisi iklim di Indonesia dengan peduli. Yang ketiga, dengan membaca di Zoom, siswa mengidentifikasi keragaman flora dan fauna di Indonesia dengan tanggung jawab. Lalu, yang keempat, dengan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok bacaan dengan tanggung jawab. Nah, untuk materi pertama, kita masuk ke ide pokok bacaan. Di sini ada teks keragaman flora dan fauna di Indonesia. Di Indonesia sangat kaya akan keragaman flora dan fauna. Jumlah spesies di Indonesia mencapai 8.000 spesies sudah teridentifikasi dan jumlah spesies hewan mencapai 2.215. Terdiri atas burung, reptil, mamalia, dan kupu-kupu. Nanti untuk teks ini Ibu kirimkan ke kalian dan Ibu minta kalian menentukan ide pokoknya. Tapi Ibu jelaskan ide pokok itu apa. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam gagasan utama, dan di dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok.
Fungsi ide pokok adalah memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami suatu paragraf tersebut dengan menjelaskan isi dari suatu paragraf. Ciri dari ide pokok, yang pertama, memiliki kalimat pendukung atau kalimat pengembang atau penjelasan. Yang kedua, ada yang mendukung, baik itu berupa penjelasan atau alasan yang menguatkan. Yang ketiga, inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Apakah sudah paham tentang ide pokok, anak-anak? Sudah, Bu. Bu. Di sini Ibu ada teks bacaan. Teks bacaannya tadi Ibu share sudah dibaca. Teks bacaan yang Ibu share tadi sudah dibaca tentang keragaman flora dan fauna di Indonesia? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Kalau sudah dibaca, nanti Ibu kirim tugas ya. Nanti kalian isi. Tugasnya yaitu tentukan ide pokok yang terdapat dalam teks beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Baik, Bu. Baik, Bu. Lalu selanjutnya kita masuk ke kenampakan alam. Bisa tolong Lady untuk bacakan teks ini, Lady? Baik, Bu. Baik, Bu. Kenampakan alam pada bentang alam di Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Kenampakan itu meliputi laut, pantai, dataran rendah, lebah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung. Iya, terima kasih. Ini ada gambar. Dari 4 gambar ini, apa yang kalian lihat? Ada gunung, Bu. Ada lembah, ada bendungan air, Bu. Air. Ya. Jadi di sini ada gambar gunung, ada lembah, danau, dan bendungan air. Dari keempat gambar ini, kira-kira yang mana yang kenampakan alam buatan? Bendungan air, Bu. Air, Bu. Iya, benar. Nah, dari keempat gambar ini, bendungan air merupakan kenampakan alam. Lalu, ini ada peta Pulau Papua. Alam di Indonesia dikenal sangat indah dan kaya akan sumber daya alam. Tidak heran dan banyak wisatawan dari berbagai negara tertarik dan datang ke Indonesia. Coba kalian sebutkan gunung tertinggi yang ada di Pulau Papua itu apa? Ada yang tahu? Ada, Bu. Kalau nggak salah, Jayawijaya, Bu. Ya, benar. Yeay. Jadi, gunung di Papua, gunung tertinggi di Indonesia ada di Papua, yaitu Puncak Jayawijaya yang sebagian puncaknya ditutupi oleh salju. Lalu bentang alam Pulau Papua secara umum, yaitu berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Pulau Papua merupakan bagian wilayah di Indonesia bagian timur. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan
hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri atas lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi. Selanjutnya, keadaan iklim di Indonesia secara umum. Aku minta tolong Natali untuk membacakan tentang iklim ini ya. Baik, Bu. Keadaan iklim di Indonesia secara umum sebagai berikut. Yang pertama, iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki laut yang sangat luas. Iklim Indonesia sangat dipengaruhi oleh laut dan lautan. Laut dan lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Wilayah yang memiliki tingkat penguapan yang tinggi juga akan memiliki curah hujan yang tinggi. Yang kedua, iklim panas. Terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi menyebabkan penguapan yang tinggi dan berpotensi akan terjadinya hujan. Baiklah anak-anak, jadi di Indonesia itu terdapat 2 iklim, yaitu iklim laut dan iklim panas. Kau sudah paham? Paham, Bu. Paham. Ya, iklim laut itu terjadi karena Indonesia memiliki laut yang sangat luas. Iklim Indonesia sangat dipengaruhi oleh laut dan lautan. Laut dan lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Wilayah yang memiliki tingkat penguapan yang tinggi juga akan memiliki curah hujan yang tinggi. Lalu iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi menyebabkan penguapan yang tinggi dan berpotensi akan terjadinya hujan. Mengerti ya? Mengerti, Bu. Jadi untuk materi kita sudah habis. Nanti Ibu share evaluasinya ke WhatsApp grup kita ya. Jawabannya nanti kalian kirim ke Ibu personal chat aja, nggak usah di grup. Baik, Bu. Waktunya sampai kapan, Bu, pengumpulan? Pengumpulan terakhirnya sampai besok ya, besok pagi jam 7 pagi. Baik, Bu. Ya, jadi untuk pembelajaran kita ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Iklim di Indonesia itu ada 2 iklim. Yang pertama iklim laut dan iklim panas. Indonesia itu merupakan negara yang memiliki kekayaan dan keanekaragaman flora dan fauna dan memiliki 2 iklim. Yang tadi saya sebutkan dulu, Bu, iklim laut dan iklim panas. Dan di negara Papua itu memiliki gunung yang tinggi, Bu, yaitu Gunung Jayawijaya, Bu, yang diselimuti dengan di atasnya salju, Bu. Ya, terima kasih, Lady. Jadi itu ya untuk pembelajaran kita hari ini. Nanti tugasnya akan Ibu share di WhatsApp group. Baik, Bu. Sekian ya untuk pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya anak-anak. Baik, Bu.